Pemirsa, di depan Pengadilan Federal Amerika Serikat, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan dirinya tak bersalah atas seluruh dakwaan narkotika. Sementara dunia internasional mempertanyakan langkah Amerika Serikat yang menangkap presiden negara lain. Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk pertama kalinya muncul di Pengadilan Federal Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam sidang yang berlangsung tertutup, Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas dakwaan narkotika. Maduro juga tegaskan dirinya masih presiden Venezuela dan ia adalah tahanan perang. Sementara itu, penangkapan Maduro mendapatkan kritikan dari dunia internasional. Aksi unjuk rasa pun digelar di sejumlah negara. Massa menyebut serangan Amerika Serikat sebagai intervensi untuk menguasai minyak Venezuela. Sejumlah menteri Indonesia pun buka suara. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyoroti lemahnya PBB. Artinya kita mesti selalu memelihara kekuatan kita, itu aja. Jadi sekarang kelihatannya, ekonom boleh ngomong gini, Bang? Boleh, Pak. Hukum dunia agak aneh sekarang. Jadi kalau kita lihat negara bisa nyerang negara lain yang berdaulat dan seperti bisa get away dari pengawasan PBB. Sementara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut penangkapan Maduro tidak berpengaruh banyak terhadap harga minyak dunia. Ya, pertama kalau terkait itu masih dimonitor. Karena yang utama kan berpengaruh terhadap harga minyak, tetapi harga minyak kita monitor kalau 1-2 hari ini pun tidak ada perubahan, tidak ada gejolak yang tinggi dan harga minyak relatif masih rendah kan, masih sekitar $63 per barrel. En nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Sementara itu, Delcy Rodríguez yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden kini resmi dilantik sebagai presiden Venezuela. Acto de juramentación de la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez como presidente. Rodríguez mengucapkan sumpah jabatan di depan Majelis Nasional. Además de los Di luar gedung parlemen, ribuan warga Venezuela berunjuk rasa dan menuntut pembebasan pemimpin mereka. Warga berpandangan Amerika Serikat tidak berwenang untuk menangkap pemimpin negara lain. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Apa kabar? Baik, Prof, bagaimana kemudian Anda melihat, meskipun PBB sudah menggelar rapat darurat ya terkait dengan penangkapan Maduro, bagaimana kemudian dampak forum itu bisa berdampak dalam konteks penangkapan Maduro oleh Amerika Serikat? Ya, kalau kita bicara PBB, dalam hal ini Dewan Keamanan PBB, sebenarnya tidak akan banyak berdampak. Karena apa? Karena apa yang katakanlah dibicarakan itu harusnya kan ujungnya harus ada sebuah resolusi misalnya yang mengutuk, meminta Amerika Serikat untuk mundur, menyerahkan Maduro kembali ke Venezuela. Itu tidak akan terjadi. Karena apa? Resolusi itu akan diveto oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat punya hak veto. Maka di sini yang namanya PBB ini sebenarnya tidak adil gitu, tidak berpihak pada perdamaian dunia, pada hukum internasional begitu. Nah, ini yang katakanlah di PBB mau direformasi. Kedua yang saya perhatikan, Menlu Amerika Serikat, dia mengatakan bahwa ini masalah bukan hukum internasional, ini masalah penegakan hukum. Nah, ini aneh juga nih. Menlu Rubio mengatakan seperti itu karena cara berpikirnya adalah Maduro ini dianggap sebagai pelaku kejahatan, ya, yang sedang diminta oleh pengadilan New York. Oleh karena itu, dia itu kalau di dalam negeri Amerika Serikat bisa begitu saja ditangkap, dibawa kemudian ke pengadilan. Tapi ini kan sudah antar negara. Tapi dia seolah-olah berpikirnya kayak di Venezuela itu merupakan negara bagian Amerika Serikat yang ke-52. Jadi langsung aja mencokok pakai senjata gitu kan.
Nah ini model-model kayak, mohon maaf ya, pemerintahan dulu Soeharto, antara hukum sama penegakan hukum sama penegakan militer itu sama aja begitu. Jadi digunakan seperti itu, lalu kemudian diambil dan kemudian dihadapkan pada pengadilan di New York. Nah, Maduro mengatakan bahwa saya ini masih presiden loh, saya harusnya punya imunitas. Karena apa? Secara hukum internasional, ya memang dia punya imunitas, dia punya kekebalan, dia tidak boleh diadili di pengadilan negara lain, begitu. Nah, kalau misalnya Amerika Serikat memang menghendaki Maduro untuk dihadirkan ke pengadilan di New York, maka seharusnya dia harus bekerja sama dengan polisi setempat, gitu kan? Polisi setempat lah yang kemudian akan menghadirkan Maduro ini dengan proses ekstradisi misalnya itu. Nah, kita sebenarnya bertanya juga ke Amerika Serikat, kalau kita tahu Netanyahu melakukan suatu kejahatan genosida di Gaza, lalu diminta sekarang sama International Criminal Court, kenapa kemudian polisi misalnya Israel tidak menghadirkan? Atau perlu misalnya Israel dilakukan kayak Venezuela ini, terus kemudian Netanyahu dibawa ke ICC, ya kan? Pasti Amerika Serikat akan mengatakan, oh ini melanggar hukum internasional. Tapi kalau dia yang melakukannya, seolah-olah bisa diabaikan tuh hukum internasional. Ini yang dunia melihat ini tidak fair. Maka ada demo-demo di Venezuela yang menginginkan agar Maduro dikembalikan. Bahkan tidak hanya di Venezuela, tetapi juga di sejumlah negara yang menganggap bahwa tindakan Amerika Serikat ini seperti diktator. Oke, ya Amerika Serikat kita bisa anggapkan rajanya standar ganda begitu ya Prof. Namun di balik penangkapan Maduro, kalau dari analisis Anda apa sih sebenarnya motif dari Amerika Serikat menangkap Maduro? Kan tuduhannya narkoba atau narkotika. Apa sebenarnya motif lain baik itu? Ya memang pintu masuknya adalah isu narkoba, penegakan hukum, tapi motif lainnya ada 3. Pertama adalah berkaitan dengan Amerika Serikat ingin menegaskan Monroe Doctrine. Monroe Doctrine ini istilahnya kawasanku ya kawasanku, kawasanmu ya kawasanmu. Nah, Amerika bilang, Maduro katanya, kok bisa-bisanya kamu dekat dengan Cina? Kok bisa-bisanya kamu bertransaksi dengan Iran? Kok bisa-bisanya kamu berhubungan dengan Rusia? Ini kan kawasan kita, Amerika. Harusnya jangan dong, gitu kan? Nah, itu yang namanya Monroe Doctrine, bukan Maduro, Monroe Doctrine. Ya, tapi kita aneh juga, Amerika Serikat ngapain dia di Asia Pasifik? Ya, ngapain dia di Eropa? Kan kita bisa juga bertanya seperti itu. Ya, nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, muatan berikutnya itu adalah soal minyak, gitu kan? Karena apa? Minyak ini, walaupun katanya Menlu Rubio, bahkan Donald Trump juga mengatakan kalau minyak kita banyak kok di Amerika Serikat, kita nggak ada masalah. Cuman dia bilang bahwa negara-negara yang menikmati minyak Venezuela itu bukan negara-negara di Amerika, tetapi ya itu tadi Rusia lah, ada Cina lah, ada Iran lah. Nah maka mereka bilang nggak bisa nih, nggak boleh ini. Lalu Presiden Trump mengatakan nanti kita akan undang perusahaan minyak kita yang kemudian nanti akan menggelontorkan investasi yang besar, ya nanti juga kan pegawai-pegawainya adalah orang-orang Amerika sehingga mengurangi pengangguran di Amerika, dan kemudian nanti ya uangnya ya untuk mereka juga walaupun juga untuk kesejahteraan dari rakyat Venezuela. Jadi masalah minyak. Yang ketiga masalahnya adalah regime change, perubahan terhadap pemerintahan. Nah ini kelakuan kayak begini ini, kalau Amerika Serikat nih dari dulu nih melakukan kayak begitu ya. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa di Indonesia pun kita pada waktu dari Bung Karno ke Pak Harto itu juga ada peran serta dari Amerika Serikat untuk melakukan regime change yang intinya adalah pemerintahan ini harus inline dengan pemerintahan di Amerika Serikat. Bahkan seolah-olah ya sebenarnya tunduk pada Amerika Serikat ketimbang negara-negara lain yang menjadi negara adidaya. Nah, regime change ini kan pernah terjadi di Jazirah Arab, ya, maka disebut sebagai Arab Spring. Nah, sekarang ini seolah-olah akan ada yang namanya Latin America Spring. Hari ini Venezuela, bukannya tidak mungkin, besok-besok Kuba, besok-besok Kolombia. Dan Presiden Trump sudah mengatakan bahwa setelah Venezuela ini, ya kalau misalnya dibutuhkan, kita akan masuk ke Kuba, kita akan masuk ke Kolombia. Nah ini regime change ini, ya yang ingin pokoknya pemerintahan di negara-negara Amerika Latin harus mereka-mereka yang sejalan dengan Amerika Serikat. Bahkan salah satu lagi adalah Meksiko katanya. Nah jadi ini muatan-muatan di belakang masalah penegakan hukum.
Nanti kalau masalah penegakan hukum sih bisa dicari, alasan tuh bisa dicari, ya kan? Kayak Israel membuat Gaza supaya kosong dari rakyat Palestina, kan dia bilang bahwa oh ya karena kami diserang. Jadi karena diserang terus kemudian dia boleh menyerang balik, tapi menurut saya sudah tidak proporsional. Akhirnya dihabisin, dilakukan genosida. Itu kan nggak benar seperti itu. Oke, muncul juga kekhawatiran dari negara-negara tetangga Venezuela seperti tadi Prof katakan, Kolombia, Kuba dan lain sebagainya. Dalam jangka waktu dekat dan menengah ini, menurut analisis Anda seperti apa, Prof, sikap Amerika Serikat terhadap negara tetangga Venezuela? Ya bukannya tidak mungkin. Dalam waktu dekat juga akan terjadi masalah-masalah ini kalau dunia tidak bereaksi. Nah, kalau misalnya kita berharap pada pemimpin-pemimpin dunia, udahlah, pemimpin dunia, negara-negara sekutu Amerika Serikat pasti akan membenarkan. Paling tidak kalau Amerika salah dalam konteks hukum internasional, melanggar hukum internasional, mereka diam aja, ya kan? Tapi kalau misalnya hal yang sama dilakukan oleh Rusia, oleh Cina, oh pasti mereka rame begitu kan? Nah, pasti dunia akan terbelah dan negara-negara pendukung Amerika Serikat akan diam saja. Nah, yang penting sekarang itu udahlah, kita tidak akan bisa bergantung pada pemimpin-pemimpin dunia, tetapi masyarakat dunia, orang-orang seperti kita. Nah, caranya gimana? Ya kita harus dorong melalui sosial media dan lain sebagainya, membangun kesadaran bahwa hati-hati ya, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini menghidupkan imperialisme, kolonialisme. Ini nggak benar nih. Padahal Amerika Serikat ini selama ini diagung-agungkan bahwa dia itu kampion hak asasi manusia, kampion demokrasi, kampion dalam ketaatan terhadap hukum, termasuk hukum internasional. Tapi sekarang itu sudahlah, nggak usah kita pikirkan lagi, nggak usah kita dengar lagi dari negara-negara Amerika Serikat, negara-negara Eropa. Buktinya ini seperti ini, ya. Jadi kita dorong rakyatnya. Nah, harapan kita tentu kalau rakyat Amerika tidak suka, akhirnya apa? Mereka melakukan proses ketatanegaraan di Amerika Serikat sendiri. Regime change yang dilakukan oleh rakyat Amerika menurunkan Trump. Dan sekarang ini Partai Demokrat, ya, mereka juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Trump ini selain melanggar hukum internasional, melanggar hukum domestik mereka, hukum nasional mereka. Karena apa? Kalau presiden akan melakukan serangan ke negara lain, harus berkonsultasi dengan Kongres. Nah, Trump ini tidak melakukan konsultasi itu. Nah, jadi kita harus dorong ya masyarakat mereka supaya bisa paham, lalu kemudian ya nanti kita bilang regime change tapi yang dilakukan oleh masyarakatnya seperti itu. Oke, terakhir Prof, bagaimana kemudian standing position Indonesia dalam konteks ini, Prof? Karena di satu sisi juga berbenturan dengan dampak yang mungkin ditimbulkan atas penangkapan Maduro oleh Amerika Serikat. Saya apresiasi pemerintah ya melalui pernyataan resmi dari Kemlu, intinya adalah Indonesia tidak mengutuk tapi juga tidak bisa membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Orang akan mengatakan kok kayaknya kita pelin-pelan kita mau main safe gitu ya. Bukan. Karena dalam situasi yang seperti sekarang ini pastilah ada yang mendukung tindakan Amerika, ada yang menentang tindakan Amerika, seperti misalnya Malaysia sudah mengutuk tindakan dari Presiden Trump ini. Nah, tapi bagi kita, kenapa kita posisinya seperti ini? Ini sesuai pertama dengan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, bahwa kalau ada sengketa antar negara harus diselesaikan secara damai sedemikian rupa sehingga tidak akan membahayakan masalah perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, dengan posisi kita seperti ini, memberikan ruang gerak kepada Bapak Presiden untuk melakukan shuttle diplomasi, diplomasi ulang-alik, ketemu dengan ya mungkin sama Trump, kemudian dengan tokoh-tokoh pemerintahan dari negara lain, dan lain sebagainya. Intinya adalah, sudah, jangan lagi ada serangan. Yang kedua, kita selesaikan secara baik-baik nih. Nah, karena apa? Sekarang ini masyarakat internasional memang butuh pihak ketiga yang bisa menjadi mediator. Dan kita tahu Bapak Presiden kan sangat aktif kalau masalah-masalah internasional itu. Beliau bisa hari ini terbang, lalu kemudian bisa ke sana kemari dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan ada ruang bagi Bapak Presiden untuk berbicara dengan berbagai tokoh. Karena apa? Kalau ini dibiarkan, maka pertama kita akan semakin dekat dengan perang dunia ketiga, dan itu kalau perang dunia ketiga akan terjadi kiamat. Kedua, akan terjadi pelambatan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, dan itu akan berdampak pada banyak negara. Dan kemudian yang ketiga ya, yang paling nanti terdampak itu yang pertama adalah negara-negara tergebelakang, negara-negara berkembang. Nah, ini makanya Bapak Presiden harus memikirkan sesuai dengan konstitusi kita ya,
bagaimana kita ikut dalam ketertiban dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, artinya kita bisa mengambil peran dalam menjaga ketertiban dunia di sana ya. Baik, terima kasih Prof. Hik. Kita harapkan eskalasinya tidak meluas di negara Amerika Latin lainnya setelah Venezuela. Terima kasih Prof. atas waktunya. Selamat sore Prof. Sehat selalu. Rentetan tembakan terdengar hanya beberapa jam setelah pelantikan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai Presiden baru Venezuela menggantikan Nicolas Maduro. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Venezuela, tembakan berasal dari polisi yang menembak drone yang terbang tanpa izin di sekitar Istana Kepresidenan. Rentetan tembakan terdengar hanya beberapa jam setelah pelantikan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai Presiden baru Venezuela menggantikan Nicolas Maduro yang ditangkap Amerika Serikat pada Senin malam. Kementerian Komunikasi dan Informasi Venezuela menyatakan rentetan tembakan berasal dari polisi yang menembak drone yang terbang tanpa izin di sekitar Istana Kepresidenan Jalan Urdaneta, Caracas. Penembakan di dekat istana ini berlangsung 2 hari usai Amerika Serikat membombardir ibu kota Caracas dan menangkap Maduro beserta istrinya. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez kini resmi menjadi presiden usai dilantik Senin lalu di Majelis Nasional Venezuela. Pengucapan janji Rodriguez diawasi langsung Presiden Majelis Nasional. Di hadapan Badan Legislatif, Rodriguez menyampaikan penolakan atas serangan ke Caracas dan penculikan Maduro bersama istrinya Cilia Flores. Upacara pelantikan Rodriguez berlangsung bersamaan saat Maduro menghadapi dakwaan dalam persidangannya di New York. Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara menggelar pertemuan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat beberapa jam sebelum Maduro menjalani sidang di Pengadilan Federal Manhattan atas berbagai tuduhan. Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan kekhawatiran soal peningkatan ketidakstabilan di Venezuela menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. I remain deeply concerned that rules of international law have not been respected with regard to the 3 January military action. The Charter enshrines the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. I am deeply concerned about the possible intensification of instability in the country, the potential impact on the region, and the precedent it may set for how relations between and among states are conducted. I call on all Venezuelan actors to engage in an inclusive, democratic dialogue in which all sectors of society can determine their future. This entails the full respect of human rights, the rule of law, and the sovereign will of the Venezuelan people.